Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang ya adik-adik. Baik, kita akan masuk lagi pada materi kita, lanjutan dari pengantar kelas 1. Di mana di kemarin kita sudah berbicara mengenai apa namanya itu, menghitung dari laporan atau siklus dari akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, untuk di akuntansi pengantar akuntansi 2 ini kita berbicara pada item bagian atau pada saat kita buat laporan keuangan ya di neraca itu kan ada kolom aset ya. Nah, di pengantar 2 ini kita akan berbicara nanti yaitu pada kolom aset saja dulu. Nah, nanti next selanjutnya dari ini nanti baru kita berbicara kepada intermediate. Nah, di intermediate nanti kita berbicara di bagian asetnya juga. Dan juga nanti baru melangkah ke bagian pasifa, ada utang, ada semuanya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, ini ada RPS ya, rencana pembelajaran semester untuk kita 6 bulan ke depan, di mana di sini ada CPL. CPL itu capaian pembelajaran yang lulusan. Artinya nanti ketika Anda lulus dari sini, inilah yang diharapkan oleh dari guru. Ya, ada beberapa item yang tetap walaupun kalian nanti lulus dengan nilai bagus, tetapi kalian tidak mempunyai iman dan takwa, sama saja bohong. Jadi ini makanya itu poin utama bagi kami untuk melakukan apa? Capaian lulusan dari mahasiswanya. Ya, terus yang ada menunjukkan nilai tinggi manusia, kemanusiaan, ya, di mana dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, yang paling diuji di sini adalah etika. Etika yang kalian pergi etika itu untuk nomor 1. Sebutkan apapun orang, kalau etikanya tidak ada, sama saja bohong. Nah, gitu. Jadi itu sangat diperlukan. Next yang lanjutnya yaitu berkontribusi dalam peningkatan untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Walaupun kita lulusan akuntansi, kita harus bisa apa sih yang bisa kita kontribusikan? Banyak ya, banyak. Makanya kalau kita berbicara akuntansi di mana-mana, baik ada bekerja dimanapun, mau di perusahaan, pemerintah, mau perusahaan besar kecil, pasti ada bidang akuntansinya. Ya, next itu kita masuk lagi bekerja sama dan memiliki ketaatan dan memiliki kepekaan sosial. Nah, ini merupakan capaian yang harus kami berikan kepada yang diberatkan, ibaratnya dari prodi yang diberatkan kepada kalian ketika ingin lulus. Ya. Nah, sementara untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah kita ada beberapa mengenai konsep ya. Konsep yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai kas dan bank. Apa itu kas dan bank? Terus mengenai kita juga yang keduanya yaitu kita berbicara mengenai surat berharga dan obligasi. Tahu obligasi? Surat berharga? Tahu apa itu surat berharga? Surat berharga itu gimana? Surat berharga ada bentuknya. Ada surat berharga. Sertifikat tanah. Ini surat berharga. Cuma itu masuk aset apa? Aset utang. Oke, aset utang. Aset utangnya aset utang apa? Bangunan tidak ada. Sama. Cuman kalau tanah itu gimana? Aset tetap yang bagaimana? Ada wujudnya enggak? Ada wujudnya? Ada. Kalian tidak ada wujudnya gimana? Goodwill, terus franchise. Apa?
pada aset tetapnya ya. Ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Next kita langsung masuk, setelah itu kita berbicara piutang usaha. Apa itu piutang? Apa itu piutang? Orang yang berutang. Bukan kita yang berutang. Kalau kita berutang apa namanya? Boleh dilupakan. Next, terus kita masuk lagi akuntansi persediaan barang dagang. Persediaan. Nah, besok Anda kalau bekerja di perusahaan besar ini kalau udah akhir bulan, nah ini yang kita hitung. Pulang barang ini yang kita hitung. Persediaan stoknya. Terus kita berbicara akuntansi aset tetap. Ya, akuntansi aset tetap itu nanti kita akan berbicara yang penyusunannya. Ya, yang namanya aset tetap itu ada penyusutan lagi Pak. Karena juga ada penyusutannya. Kayak itu kan enggak penyusutan ada. Ya, terus kayak kendaraan itu ada. Next kita berbicara aset tetap berwujud. Oke. Slide selanjutnya. Yang tadi itu belum selesai. Nah, oke. Nah, ini dia. Terus lanjut ke bawah. Nah, sebentar. Nah, di sini kita ada metode ya. Di sini kalian nanti mampu menjelaskan bagaimana kas dan bank. Terus ada apa itu pengendalian kas dan menjelaskan pengendalian kas dan bank. Ya. Terus nanti metodenya kita di sini metode pembelajaran kita diskusi tanya jawab dan juga nanti ada penyelesaian soal-soal dalam kasus yang harus kalian selesaikan di rumah nanti ya. Terus nanti kita juga akan berbicara di bagian kas itu juga nanti kita akan berbicara mengenai dana kas kecil. Di mana dana kas kecil itu ada dua metodenya ya, yaitu metode funds method dan metode impress. Oh ya, impress itu sama fund method atau dana tetap. Yang kedua yaitu metode fluktuasi. Nah, arti perbedaannya di mana? Kalau nanti dijelaskan. Terus yang ketiga yaitu kita berbicara mengenai konsep kas itu sendiri dan bagaimana pengendaliannya. Terus next nanti kita berbicara surat berharga saham dan akuntansi bagaimana. Terus kita berbicara nanti bagaimana pengakuan pendapatan hingga penjualan surat berharga itu sendiri. Terus nanti akuntansi pengertian dan akuntansi perolehannya. Pengakuan pendapatan hingga penjualan surat berharga. Terus penyajian surat berharga saham dan obligasi. Terus bagaimana menyusun neraca. Terus next di pertemuan selanjutnya nanti kita akan berbicara mengenai piutang. Nah, piutang ini di sini nanti kita akan menghitung bagaimana cara menghitung piutang tak terkali. Ya, yang namanya itu piutang, ya yang namanya piutang itu tidak selamanya piutang itu bisa kita kali. Ya, piutang itu 100% kalau misalkan piutang kita ada 100 juta, apakah terkali semuanya? Itu tidak. Nanti kita ada metode bagaimana cara menghitung piutang tak tertagih, ya. Nah, bagaimana juga kita menghitung persentase piutang tersebut? Apakah kita menghitung persentase kerugian dari piutang itu dari total semua piutang, dari semua total piutang atau dari semua total penjualan? Penjualan apa ini? Penjualan apa? Penjualan dari penjualan kredit. Next kita lanjut, setelah itu kita menghitung di sini juga nanti kita melaporkan yang menyusun juga ke dalam neraca. Next langsung terus yang selanjutnya
kita berbicara mengenai persediaan di sini dengan beberapa metode. Biasanya kita menghitung LIFO dan bukan FIFO. Tapi Bapak mengajarkan juga bagaimana menghitung LIFO. Ya, ada FIFO, first in, first out, atau pertama masuk, pertama keluar. Terus ada terakhir masuk, pertama keluar. Terus ada satu lagi metode rata-rata. Nah, itu kita bicara mengenai persediaan. Masuk lagi yaitu mengenai akuntansi aset tetap ya. Nah, di akuntansi aset tetap ini kita nanti menghitung metode penyusutannya. Penyusutannya itu nanti ada beberapa metode. Ya, yang pertama garis lurus. Nah, garis lurus. Terus saldo ganda. Terus sama jumlah angka tahun. Nah, terus ada lagi unit produksi. Nah, ada 4 itu. Ya, itu untuk menghitung penyusutan dari aset tetap. Seperti yang bilang tadi, ya, gedung kita pakai gedung ini baru nih, kita gedung baru. Kalau dihitung nominalnya berapa? Misalkan dihitung nominalnya 2M misalkan. Nah, apakah 10 tahun yang akan datang masih bisa 2M lagi? Enggak. Nah, sama dengan kendaraan kalau baru kita bisa menghitung harga belinya berapa. Oh, harga belinya 20 juta. Terus tahun depan bisa nggak 20 juta nilainya? Enggak, pasti ada penyusutannya. Kalau tanah ada penyusutannya? Next, kita lanjut. Nah, terus masih kita berbicara mengenai aset tetap juga, dan ini juga menghitung aset tetap berarti yang berwujud ya, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Jadi ini itu materinya, ya, materi kita selama perkuliahan nanti sampai akhir semester. Oke, ada yang bertanya? Ya? Izin bertanya Bu, untuk semester ini bagaimana sistem penilaiannya? Kalau penilaian, kayaknya sama ya metode-metode sebelumnya. Kalau penilaian kita tetap masuk kehadiran 75%, nilai tugas harian, ada juga di akhir semester sama kayak pengantar akuntansi kita ada tugas rapor semuanya. Jadi semuanya tugas nilai absensi masuk. Oke? Oke Bu. Kalau gitu kita masuk kepada materi kita yang pertama. Kita berbicara mengenai kas. Apa itu kas? Uang Bu. Ya, uang. Uang. Terus kita harus ada pengendalian internal terhadap kas. Kenapa harus ada pengendalian internal terhadap kas? Izin nggak Bu? Apa? Biar kasnya tidak disalahgunakan Bu. Biar kas Sesuai dengan disalahgunakan oleh yang lain. perusahaan. Kenapa sih butuh? Emang harus ada sistem pengendalian atau biasanya disebut dengan SPI, sistem pengendalian internal terhadap kas. Kenapa harus ada? Jadi interupsi Bu. Nah, terus apa lagi? Karena kas merupakan komponen aktiva yang paling aktif Paling aktif. dan mempengaruhi setiap transaksi. Pengalis dan transaksi. Tuh. Jadi gini, di dalam perusahaan kas itu adalah yang paling aktif dan paling aktif, paling lancar. Nah, artinya di sini di laporan keuangan. Nah, kan kemarin kalian kan udah nyusun tuh laporan keuangan. Apa yang paling atas? Kas. Nah, dan seterusnya. Oke, pernah nggak kalian membandingkan
membandingkan, mungkin kalian kan bisa nih lihat apa namanya itu, kalian bisa mendownload laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang udah go public. Pernah nggak kalian mencoba, misalnya kalian mendownload laporan keuangan PT Mayora atau download Mayora terus Indofood, kayaknya itu booming ya, Mayora, Indofood, BRI. Nah, kalau bank sama bank BCA. Nah, atau kalau kalian ingin membandingkan, ya udah download Indofood, Mayora, BCA, Sempadan, ini semuanya. Coba lihat dalam laporan keuangan itu yang di bagian neraca pasti kas yang paling atas, pasti kas yang paling atas. Terus yang di bawahnya, ke bawahnya itu teman-teman dari perusahaannya mau menaruh persediaan, mau menyimpan utang, tapi yang paling atas itu adalah atas. Kenapa? Seperti yang bilang tadi, akan lancar ya, yang paling aktif. Iya, itu yang paling cepat dicairkan dalam bentuk uang. Maka
bentuk dari pengendalian kas tadi. Ada pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otoritas dalam pembayaran dengan pihak yang mengelola kas dan pencatatan. Pihak pengguna dan pihak pembayar. Jadi ini harus ada pisah tugas ya. Artinya di sini kalian tidak serta merta tidak, makanya dalam sebuah perusahaan tidak boleh lengkap jabatan, tidak boleh lengkap jabatan kayak balancing tidak. Terus yang selanjutnya menggunakan kas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses yang terbatas. Next kita penerima dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Terus pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Ibu aja ya yang punya usaha, kalau bisa pulangnya nggak bawa uang, tapi kan nggak mungkin pakai cek. Makanya kalau sekarang tuh dia sudah jadi antar barang. Kalau nggak bayar langsung, bayar siang atau sore, sistemnya kami hanya transfer. Itu juga mengurangi sebuah jadi kita nggak tahu resiko bicaranya bagaimana. Terus penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatannya. Terus yang selanjutnya penggunaan sistem invest kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas kecil. Tahu invest kas kecil atau? Jadi dalam sebuah perusahaan itu kita harus butuh dana kas kecil. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pembayaran yang sifatnya kecil. Iya. Ini bisa. Contohnya ada tahu seperti apa? Apa contohnya? Bayar listrik. Bayar listrik. Nah, terus apa lagi? Bayar pengalaman kantor. Lihat dulu nominalnya. Nah, itu bisa. Dan juga itu juga pembayaran listrik bisa jadi. Tadi kita lihat juga nominalnya. Atau nih contohnya salah satunya di sebuah kota pasti ada biasanya ada kendaraan. Ya kendaraan itu butuh bensin. Kan nggak mungkin untuk beli bensin hanya beberapa ratus ribu kita harus ngambil uang ke bank. Itu salah satunya penggunaan dari kas kecil. Itu pembayaran yang sifatnya relatif kecil ya. Nah, terus kita next yang selanjutnya rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening orang. Nah, ini nanti kita berbicara rekonsiliasi bank. Artinya di sini bagaimana kita mencocokkan, ya, mencocokkan dana yang ada di perusahaan dengan dana yang ada di bank atau dengan rekening orang. Ya, oke. Next kita lanjut. Ada yang mau bertanya nggak sampai sejauh ini? Beda hal dengan yang fluctuating, yaitu mekanisme kas kecil di mana dana tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Tergantung berapa kemudian dari sebuah perusahaan. Oke, next. Nah, ini ilustrasi dari contoh ya. Misal, dinas ABC memiliki kasir untuk mengelola pengeluaran kas untuk keperluan operasi entitas. Entitas menentukan jumlah kas kecilnya sebesar 10 juta. Nah, entitas menetapkan jumlah kas kecil minimal dalam entitasnya 1 juta. Dan 1 Desember tahun 2000 sekian membentuk kas kecil sebesar 10 juta. Itu berusaha menarik cek dari bank, kemudian uang tersebut dikelola oleh kasir sehingga kita menjual yaitu kas kecil pada kas ya. Jadi teristilah kas kecilnya sebesar 10 juta. Nah, inilah yang digunakan oleh bendahara untuk operasional dari perusahaan. Oke, next. Nah, ini kas kecil tersebut digunakan untuk beberapa keperluan berikut ini: membayar konsumsi rapat sebesar 500.000, membayar biaya honor tenaga tidak tetap 2.500.000, membayar biaya transportasi
cek untuk pengganti kas kecil sejumlah 8 juta pada saat penggantian kas kecil dibuat jurnal pengeluaran kas yang terjadi dan kas di bank berkurang. Jadi tadi kan pada saat transaksi kita nggak buat jurnal tuh, tapi hanya sebuah catatan. Nah di saat penggantian ini kita buat jurnal, yaitu beban konsumsi, beban gaji, beban transportasi, beban pemeliharaan kas di bank sebanyak 8 juta. Nah, setelah jurnal di atas, maka semua pengeluaran akan dicatat menjadi beban. Saldo kas kecil akan kembali sebesar dana kas kecil yang dibentuk di awal, yaitu paham? Paham. Oke, next, lanjut lagi. Nah, ini kita berbicara rekonsiliasi bank yang ditanyain tadi. Nah, rekonsiliasi bank adalah penetapan kos-kos yang diperlukan untuk mencatatkan perbedaan saldo kas dari hasil pencatatan perusahaan dengan rekening koran. Nah, penyebab dari kenapa dia berbeda. Nah, yang pertama, penerimaan yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas atau oleh perusahaan. Contohnya, pelanggan yang melunasi utang dengan transfer dan belum memberitahu entitas. Nah, itu akan terjadi di perbedaan. Artinya di sini bagaimana? Perusahaan sudah mencatat tapi bank sudah mencatat, perusahaan belum mencatat. Artinya di sini bagaimana? Karena penerimaan bank berarti harusnya ada penambahan kas di perusahaan. Jadi nanti ketika ini nanti kita akan membuat rekonsiliasi bank itu kayak gini. Oke, di sini bank misalnya, di sini perusahaan. Jadi di sini ada penambahan, oke? Di sini ada juga pengurangan. Pengurangan. Artinya di sini bagaimana nanti? Di sini nanti ada penambahan di perusahaan, ya. Terus yang kedua, pengeluaran oleh bank namun belum diketahui entitas, biaya administrasi, ya, biaya administrasi bank, auto debit untuk pembayaran asuransi atau apa. Nah ini pengeluaran oleh bank namun belum diketahui oleh entitas, karena biaya administrasi biasanya bank yang mencatat terlebih dahulu, ya. Terus deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Tahu itu maksudnya apa? Deposit in transit, setoran dalam perjalanan. Contohnya gimana itu? Deposit yang Ya. Kalau yang ini setoran dalam perjalanan, siapa yang sudah mencatat? Perusahaan. Banknya? Belum. Masih di sini. Contohnya gimana? Contohnya Sabtu Minggu itu. Jadi Senin baru diproses. Baru proses. Ya, tapi lebih biasanya kayak gini. Kayak gini biasanya itu deposit in transitnya itu. Tutup buku kapan? Akhir bulan. Akhir bulan atau akhir tahun. Tanggal satunya merah nggak? Merah. Ya. Berarti kapan di store? Tanggal 2. Nah itu deposit in transit. Setoran dalam perjalanan. Artinya di sini perusahaan sudah mencatat tapi belum. Ya. Jadi nanti ada penambahan di posisi bank. Terus cek yang masih beredar. Tahu apa itu cek yang masih beredar? Cek yang belum dicairkan. Cek yang belum dicairkan. Yang belum diuangkan. Nah itu dia. Hubungan cek apa itu? Menurut saya outstanding check itu adalah cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan uangnya. Belum dicairkan uangnya oleh Oleh si pemegang cek. Kalau ibu nih, berapa cek sekalian?
Nah itu pada saat sampai akhir bulan terkadang kan orang nggak mau tuh mencairkan. Nah belum juga. Nah, itu. Biasanya ini akan mengurangi di terus adanya kesalahan pencatatan baik pihak entitas maupun pihak bank ya, nggak selamanya betul. Next, masih ada kan? Nah ini dia, coba next setelahnya, coba balik lagi balik. Nah ini contoh dari rekonsiliasi bank. Entitas auto dalam catatan kasnya menunjukkan saldo 20.502.000 pada tanggal 1 Januari tahun sekian, sedangkan menurut rekening keuangan bank menunjukkan saldo 22.190. Nah, berikut item-item yang berbeda antara relasi pencatatan entitas dan rekening keuangan bank yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, setoran sebesar 3.690 dilakukan pada 31 Januari, namun belum muncul pada laporan bank. Ini apa namanya? Inilah yang dinamakan dengan setoran dalam perjalanan tadi. Oke, cek yang ditulis pada bulan Januari namun belum dicairkan berjumlah 5.100.000. Yang ketiga, bunga bank sebesar 600.000 langsung dikredit dari rekening bank belum diketahui oleh entitas atau perusahaan. Bank mengenakan beban administrasi sebesar 18.000 dan belum dicatat. Oke. Terus kalau ini nih kemana perginya nih? Bunga tabungan sebesar 600 langsung dikredit dari bank belum diketahui entitas. Ini kemana perginya? Enggak. Maksud ibu di perusahaan kenapa mengurangi? Di perusahaan mengurangi Bunga tabungan. Penambahan. Yaitu namanya apa? Pendapatan bunga. Terus yang keempat, bank mengenakan beban administrasi 12.000 dan belum dicatat oleh entitas. Ini gimana? Apa namanya? Ini kemana? Ke perusahaan atau ke bank? Ke perusahaan. Kenapa mengurangi? Mengurang kasnya. Cek dari pelanggan sebesar 220 tidak dapat diuangkan karena dananya tidak cukup. Terus kemana ini? Kemana perginya? Iya. Cek dari pelanggan, cek kosong. Perginya ke perusahaan. Menambah murah. Terus ini kesalahan pencatatan oleh entitas, cek untuk membayar hutang sebesar 131 namun dicatat sebesar 311. Bank telah mencairkan cek sebesar 175 di mana seharusnya merupakan cek dari rekening entitas lain bukan entitas auto. Oke, salah pencatatan. Coba next. Nah, ini hasilnya. Deposit, kesalahan bank, cek masih beredar, bunga, juga ada apa sih? Iya. Terus ini dari bank, ini dari perusahaan. Oke, next.